saya pamit dari PDI Perjuangan baik-baik karena saya mengikuti jalannya Pak Jokowi, jalan politiknya Pak Jokowi, karena saya percaya dengan Pak Jokowi. Mungkin Anda sekarang setengah percaya ya, tapi kalau saya sangat percaya. Sebuah pilihan yang harus kita hormati, tapi saya masih dalam proses mengidentifikasi detik-detik akhir dan alasan-alasan yang membuat Anda pergi meninggalkan partai yang dibentuk oleh ayahnya Bro Ara dan juga Anda besarkan, sebab kita pernah bertarung bersama dalam banyak peristiwa politik. Maka kembali lagi pertanyaan saya, apakah sejak awal sebenarnya Anda tidak pernah membayangkan bahwa pilihan politik Anda akan seperti ini? Saya jelaskan ya supaya jelas. Ya mudah-mudahan ini bisa menjelaskan di mata Bung Akbar, walaupun dari tadi saya mencoba menjelaskan. Saya pamit karena saya mengikuti jalur dan pikiran, keyakinan saya tentang Pak Jokowi. Kalau orang dekat, orang dekat itu nggak usah ngomong, dia tahu hati dan pikirannya. Pak Jokowi nggak pernah suruh saya pamit. Pak Jokowi nggak pernah suruh saya dukung Prabowo dan Gibran. Tapi saya tahu di hatinya Pak Jokowi ada Prabowo dan Gibran, bukan Ganjar. Kalau kita punya keyakinan, kita nggak perlu tanya orang. Apalagi kalau kita punya iman. Cara politik bagi saya, iman itu penting, keyakinan untuk memperjuangkan apa yang kita yakini benar, bahkan sebelum terjadi. Dan saya yakin yang bisa menjalankan dan terbukti menjalankan ajaran Bung Karno itu adalah Pak Jokowi. Mau contohnya, Bung Karno mengajarkan bagaimana memperhatikan wong cilik. Puluhan tahun lalu dia datang ke Bandung Selatan, ya ketemu dengan seorang petani yang sedang membajak. Itu sawah siapa? Saya. Atau petani itu? Alat bajak siapa? Saya. Kemudian rumahmu di mana? Itu di situ. Rumah kamu? Iya, rumah saya. Oke, namamu siapa? Marhaen. Makanya jadikanlah dia ajarannya Marhaen, yaitu memiliki alat-alat produksi. Kenapa Jokowi soal wong cilik? Ada nggak anggaran desa selama puluhan tahun Indonesia merdeka? Baru Jokowi. Berapa puluh triliun setiap tahun? Ada nggak ya presiden yang lebih sering datang ke daerah belusukan? Bahkan pada saat COVID dia ketuk itu pintu-pintu orang. Pada saat orang tuh COVID lagi tinggi-tingginya. Menurut saya Jokowi. Itu bicara soal ke bawah. Satu. Kedua, bicara Bung Karno, bagaimana dia membuat gerakan non-blok tahun 55 di Bandung, di Gedung Asia Afrika, di Jalan Asia Afrika, membentuk supaya negara Asia dan Afrika bersatu, bisa punya kekuatan bargaining menghadapi Barat yang dipimpin oleh Amerika, Inggris, Prancis, dan juga Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet waktu itu, ada Korea Utara. Dia bisa melakukan langkah-langkah nyata. Contoh, Freeport sekarang. Sejak kapan Freeport mayoritas dimiliki oleh Indonesia sahamnya? Baru sekarang zaman Jokowi. Sejak kapan berani menghadapi Uni Eropa soal bagaimana mereka melarang kita untuk melarang mengekspor mentah? Mereka mau tolak itu. Kenapa dulu Amerika, Inggris, negara-negara maju bisa memproteksi negaranya sesudah mereka maju? Kemudian mereka pengen free fight, liberal, nggak bisa. Jokowi ingin bagaimana kita kuat, nilai tambah di produksi dalam negeri supaya punya uang banyak membangun bangsa dan negara. Berapa banyak royalti yang ada, pajak yang ada? Ya. Kenapa dari dulu nggak ada? Nah, jadi saya menjelaskan sebentar supaya jelas kenapa saya dengan bukti-bukti ya. Jokowi bisa menjajah dengan ajaran Bung Karno. Bung Karno membangun GBK, Gelora Bung Karno. Jokowi bisa membuat piala presiden, piala dunia. Tadinya U20 tidak berhasil. Saya berbeda. Ada yang beranggapan politik dan olahraga digabung. Saya dengan Pak Jokowi dan mayoritas rakyat Indonesia merasa olahraga dan politik harus dibedakan. Begitu banyak orang yang sedih, kecewa, ya warung-warung, restoran, ojek di Bali, di Solo dan sebagainya yang sudah mempersiapkan diri, tapi dia tidak pantang menyerah. Dia akhirnya berhasil dengan Erick Thohir dibantu U17. Iya. Walaupun jujur mungkin gemanya tidak sebesar U20, tapi dia tidak menyerah. U20 gagal, dia bikin lagi U17, berhasil.
Saya mau sebut lagi, hari lahirnya Pancasila yang bisa buat itu menjadi hari yang dihargai negara kita, Jokowi. Betapa pentingnya bagi PDI Perjuangan, ya, 1 Juni. Presiden Jokowi yang bisa membuat itu 1 Juni. Ya, spesies sebelumnya nggak bisa. Menghadapi soal radikalisme, katanya kita anti radikalisme. Siapa Presiden Akbar Faisal yang hebat, yang berani membuarkan organisasi radikal di Indonesia? Presiden Jokowi. Apalagi saya, ya, saya berasal dari Parkindo dengan basis di Sumatera Utara, daerah Danau Toba, di Maluku, di NTT, di Papua, di Toraja, di Mentawai, ya, yang sangat merindukan pemimpin yang berani menghadapi radikalisme, yang tidak kompromi terhadap radikalisme. Siapa yang berani membubarkan? Jokowi, kan? Saya banyak ketemu sama banyak orang. Itulah, kita jangan percaya omongan politisi, kita percaya dengan tindakannya. Setuju? Setuju. Yang saya ngomongin tadi tindakan, bukan omongan-omongan pidato-pidato. Apalagi pidatonya sudah nggak berkuasa, baru pidato. Kenapa pada saat berkuasa nggak lakukan seperti yang Jokowi lakukan? Tapi sudah tidak berkuasa baru berkata banyak hal gitu. Kan punya kesempatan pada saat berkuasa. Kenapa tidak lakukan? Karena waktu menjadi anggota DPR sama saya melakukan fungsi pengawasan Bang Seturi dengan maksimal. Jangan teriak-teriak, harusnya begini-begini. Sudah tidak berkuasa. Pada saat Anda berkuasa dong. Katanya pada saat berkuasa dilihat nyalinya ada nggak. Jangan udah pensiun baru cerita harusnya begini-begini. Ya.